Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat Lentera Institute yang menyaksikan podcast kita kali ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a millatahu ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah sobat Lentera yang dimanapun berada, Masya Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kali ini podcast yang luar biasa. Kita berkunjung di sebuah sekolah SMK ya, SMK yang lain di Kabupaten Bogor yang juga sangat unik ya, sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang sebelumnya. Alhamdulillah, saya Rendra Fahrul Razi dari Lentera Institute akan memandu jalannya podcast kita kali ini. Alhamdulillah sudah bersama kita nih, sobat Lentera semua, seorang guru, seorang motivator juga di kelas, insya Allah. Ya, kita akan sapa beliau dan sekaligus memperkenalkan diri beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya, silahkan Pak untuk memperkenalkan diri Bapak agar sobat-sobat Lentera di rumah bisa dapat lebih dekat dengan Bapak. Silakan. Baik, Bapak Hendra ya. Ren. Pak Rendra dan sobat serta pencinta Lentera sekalian di seluruh Indonesia, Bogor utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa wabarakatuh. syukurillah binimatillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih dengan segala penghargaan yang tinggi dan apresiasi yang luar biasa atas kepedulian dari tim Lentera yang dalam hal ini dikomando oleh Pak Rendra mau berkunjung ke tempat kami Pak. Alhamdulillah. Ke sekolah SMK Tridaya Jalan Pabuaran Cibinong. Yaitu betul. SMK yang berbasis religi atau berbasis Islam. Nah, Masya Allah ya. Karena apa? Karena SMA ini kita integrasikan dengan pesantren Pak. Sehingga kita ingin membangun apa yang namanya satu kualitas yang berbeda atau yang agak unik daripada yang umum. Di satu sisi punya kemampuan kedepannya secara skill dan siap bekerja dan kuliah, di satu sisi memiliki basis agama yang kuat. Dalam hal ini pembentukan budi pekerti yang baik lah gitu Pak. Masya Allah. Akhlak ya. Akhlak, insya Allah akhlakul karimah. Di SMK Tridaya mengajar mata pelajaran apa Pak, atau jabatan apa yang diampu sekarang Pak? Alhamdulillah di SMK Tridaya ini saya diminta untuk mengajar bahasa Inggris bisnis, karena memang supaya anak-anak siap kerja. Kemudian kewirausahaan juga itu lebih kepada aplikasi bagaimana membentuk mental wirausaha. Dan ada beberapa tambahan yang tidak terlalu pokok sebenarnya. Nah, di jabatan yang diembankan kepada saya adalah sebagai Wakahubin. Wakahubin itu wakil kepala suara bagian hubungan industri Pak. Yang kita berkomunikasi dengan sektor-sektor industri atau zona-zona industri yang kita datangi, pabrik-pabrik yang berkorelasi dengan skill-skill yang memang kita orbitkan dari SMK Tridaya ini. Masya Allah ya. Luar biasa ini. Insya ini profil dari Bapak guru kita ya, Bapak guru kita, dan juga profil dari SMK Tridaya. Ya, jadi sobat Lentera dimanapun berada bisa nanti googling nih, bisa googling SMK Tridaya itu ada di mana, dan silahkan berkunjung ya bertemu dengan Bapak. Baik, alhamdulillah. Bapak, ini kita akan coba tanya-tanya ya sobat Lentera mengenai tiga pertanyaan ya, yang mudah-mudahan dapat dijawab dengan memuaskan dan juga dapat memberikan ilmu yang baru nih bagi teman-teman Lentera. Baik, yang pertama adalah mengenai tentang SMK dan pendidikan Islam mungkin ya. Mengapa Pak? Apa pentingnya, seberapa pentingnya SMK itu harus memasukkan basis pendidikan Islam? Apa pentingnya Pak? Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya semua SMK yang kita ketahui pada umumnya rata-rata mereka memasukkan unsur religi atau unsur pendidikan agama dalam ini agama Islam ke dalam sistem pembelajarannya. Namun mungkin karena kita berbasis pendidikan Islam, artinya kadarnya atau daripada volumenya dilebihkan. Ya.
Kalau sama, ya berarti sama kita lebihkan. Kenapa kita lebihkan? Supaya ada warna nuansa bahwa SMK kita berbasis pesantren dan bernuansa Islami gitu loh Pak. Kenapa penting gitu loh? Nah, itu Pak. Kenapa penting kita melihat begini Pak? Manusia itu terbentuk oleh, menurut Dr. Salito Wilawan kalau saya nggak salah ya, setidaknya oleh 4 perkara. Pertama, sektor keluarga yang menjadikan manusia itu membentuk seperti apa secara integritas ya Pak ya. Yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga pergaulan, yang keempat khas dirinya ya. Nah, keluarga di sini Pak, kita melihat secara jujur tidak semuanya daripada siswa-siswa kita yang keluarga ibu bapaknya berbasis religius. Umum ya. Umum sekali. Artinya apa? Ada potensi krisis di situ Pak. Lack of religious ya. Kekurangan daripada nuansa agamanya. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah pergaulannya. Yang ketiga ya, satu pendidikan keluarga, yang kedua pendidikan. Oke. Nah, kita sekarang masuk di era kedua nih pendidikan. Keluarga sudah tadi. Ya. Kalau keluarga yang religius, kita nggak usah perintah lagi mereka masukin ke pesantren-pesantren atau boarding school. Iya. Nah, keluarga yang sederhana yang kurang religius ini, kita perhatikan misalnya, maka timbullah bahwa kita harus care di situ pendidikan agama dari basis atau secara basically. Minimal yang tadi kita bahas pembentukan akhlak ya Pak, minimal itu. Oh itu ya kuncinya ya. Terus yang ketiga ada dari sektor pergaulan. Baik. Yang keempat baru khas dirinya. Nah 2 poin ini yang kita konsentrasikan. Pertama pendidikannya religius dan pergaulannya di sekolah secara religius. Supaya nanti kebentuk terdeterminasi keluar juga demikian. Nah, inilah sistem yang kita coba tawarkan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ada pertimbangan positif dari masyarakat untuk intent ke sini. Hanya memang ini mengalami beberapa kendala Pak, karena memang belum terlalu lazim ya. Iya, betul. Memang SMK berbasis Islam itu sangat jarang ditemui Pak. Ya, ini ketika diangkat tentang kepentingannya itu tentang apa tadi masalah keluarga, kemudian masalah pergaulan. Nah, ini itu mungkin resistensi yang ada di situ, masalah-masalah yang timbul itu peredamnya itu pendidikan Islam itu ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Kita bisa tangkap tuh sahabat Lentera bahwa pendidikan Islam apalagi berbasis pesantren ini adalah peredamnya ya kan, adalah bempernya itu kan, adalah sebuah konten yang dapat membuat para peserta didik itu ya lebih dekat dengan Islam, ya, lebih dekat dengan akhlak dan seperti itu. Baik, kalau tadi sudah disampaikan seperti itu, Pak. Nah, apa yang membuat, bagaimana nih caranya gitu? Bagaimana metodenya? Konsep pendidikan Islam ini di SMK itu efektif dan berkelanjutan. Ya. Nah, itu tadi pentingnya. Nah, ini bagaimana nih cara untuk memasukkan itu ke dalam situasi di dalam sekolah atau kelas. Baik Bapak Rendra dan para pencinta Lentera, peliput Lentera sekalian, ini adalah hal yang memang kita sebut prematur ya Pak ya. Prematur karena belum lazim, belum umum ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang ketika kita memasukkan siswa, mereka kaget Pak. Kok begini? Kok ketat gitu loh? Iya. Karena iklim di sekolah-sekolah SMK rata-rata mudah, bebas, seronok gitu. Nah ini yang mesti kita rubah. Iya. Karena kalau kata orang ya, kalau kata John F. Kennedy aja salah satu, you are what you wear. Kita membenahi dulu apa yang dia pakai, supaya nanti mencerminkan nuansa perilaku dan budi pekertinya. Ini kita bentuk dari awal Pak. Jadi selangkah-langkahnya kita sederhanakan yang pelan-pelan. Ya, tidak langsung kita ajarin yang apa itu ilmu kitab. Usuluddin enggak atau ilmu-ilmu, tapi dasar-dasar itu kita benahi, kita evaluasi, kita bentukan dan kita ajarkan untuk dipraktekkan. Ya alhamdulillah Pak, dengan menempatkan the right man on the right place, put pada orang pada tempatnya di bagian-bagian tersebut, ada efektif berjalan. Memang sih tidak 100% langsung berjalan, Pak. Kita memerlukan kesabaran lah insya Allah. Betul ya, ada prosesnya. Ada proses. Nah kalau untuk tadi kan metode nih kita masukkan ke dalam konten-konten di materi pembelajaran itu sudah berjalan efektif ya Pak ya, dan
sudah banyak yang diterapkan dalam pelajaran gitu Pak. Iya. Semenjak ini kita perlu diceritakan tadi bahwa kita adalah eksodus Pak dari tempat yang sebelum di sini ke tempat di sini. Kalau di sana kan nuansanya terlalu umum ya di tempat sebelumnya. Di sini ada nuansa pesantren kebetulan. Nah, pas ketika mulai masuk di sini sudah mulai diterapkan. Oke. Jadi udah start dari awal tuh dari zero masuk ditempatkan di sini sudah mulai langsung diterapkan. Oke. Baik ya, jadi Sobat Lentera yang di rumah, dimanapun berada menyaksikan podcast ini, SMK Tridaya ini sebelumnya itu punya nuansa yang luar biasa ya, nuansa SMK banget gitu ya, mungkin bisa dipahami gitu ya. Nah, tapi ketika sudah masuk ke dunia pesantren gitu ya, di lingkungan pesantren salah satu dari yayasan ya Pak ya, ini memunculkan image yang berbeda ya, Masya Allah ya, dan hasil-hasil dari profil lulusannya pun mungkin diharapkan bisa religius dan juga profesional, betul Pak ya? Profesional. Oke, Masya Allah. Dan perlu saya tambahkan Pak Hendra dan para peliput Lentera dan pecinta Lentera, bahwa meskipun kita memasukkan unsur agama yang perlahan tapi pasti dan mulai meningkat, namun demikian kita tidak mengabaikan daripada pokok atau katakanlah MKDO ya, mata kuliah dasar umum gitu ya, atau mata pelajaran utama daripada SMK. Misalnya SMK itu ada TKR Pak, teknik kendaraan ringan, kemudian TKJ, teknik komputer jaringan. Itu tidak kita kurangi porsinya. Nah, jadi religi dikatakan itu, agama itu adalah additional, tambahan. Tapi tambahannya bukan suplemen Pak, tambahannya adalah pokok gitu loh. Tapi tambahan tapi pokok. Ya, tambahan tapi menjadi aktivitas yang pokok di dalam sangat pokok, pembelajaran. Iya, karena memang SMK kan Pak. SMK, betul. Baik, pertanyaan yang terakhir nih Sobat Lentera ya, karena kita tidak ada diskusi di Zoom ya, lain kali kita pakai Zoom Pak. Boleh. Jadi mudah-mudahan dari mana-mana bisa ikut bertanya ya. Baik, apa yang akan membuat nih minat para orang tua ini? Kan SMK itu tidak lepas dari komite kan ya, dari orang tua yang untuk menyekolahkan anaknya di SMK yang berbasis pendidikan Islam. Ya, apa yang minatnya di mana itu? Kenapa bisa mau gitu Pak? Tidak bisa dipungkiri ya Bapak Rendra dan para pecinta Lentera bahwa manusia sekarang ini pintar Pak, masyarakat sekarang ini pintar. Diplomasi saja tidak cukup, mereka perlu bukti impact atau empiris, data, fakta gitu loh. Jadi secara audio, secara visual mereka bisa merasakan, oh benar gitu. Maka kita mesti membuktikan itu. Contohnya apa? Ketika kita mengundang orang tua, kita tentu ini loh anak belajarnya gini, ini ruangannya, ini ruang komputer. Kita mesti tunjukkan. Karena orang tua juga berperan lebih dari 50% terhadap anak yang berminat gitu. Jadi memang ada semacam satu kesatuan gitu Pak. Jadi orang tuanya supaya melihat, kemudian diajak anaknya juga berminat. Yang kedua, fasilitas Pak. Fasilitas itu adalah hal yang sangat selalu upgrade ya, yang tidak pernah bisa diabaikan kalau fasilitas itu Pak. Fasilitas itu masalah bengkelnya, mesinnya canggih apa enggak gitu, udah out of date atau update gitu kan Pak. Komputernya udah bagaimana, ruangannya ber-AC atau tidak, itu fasilitas. Terus roomnya bersih atau tidak, kamar mandinya memadai atau tidak, itu. Jadi tidak bisa dipungkiri Pak, sehebat apapun gurunya, kalau fisik bangunannya tidak mendukung, agak berat. Betul. Useless ya. Betul. Yang ketiga Pak, boleh saya tambahkan lagi Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Jadi fasilitas kemudian sistem tatanan manajemen guru ya. Manajemen guru itu mesti yang skillful, saya bilang the right man on the right place, harus jelas. Jadi orang yang memang ngajar bahasa Inggris harus mahir bahasa Inggris, punya pengalaman bahasa Inggris. Dan bisa membuat anak itu untuk tertarik bahasa Inggris, bisa komunikasi bahasa Inggris. Kenapa komunikasi? Mungkin kalau di SMA atau SLA mereka lebih banyak di teori karena bakal kuliah. Nah kita bahasa Inggris kita harus ditempatkan supaya anak itu minimal bisa bahasa Inggris pasif atau bahasa Inggris pendek ketika dia masuk ke dunia kerja. Ya, jadi orientasinya kalau SMK itu kan lebih cenderung 80% siap bekerja. Terakhir Pak, kita yang membuat orang tertarik itu mampu menempatkan anak kita ketika PKL. Itu adalah tantangan yang
juga tidak ringan. Di mana PKL kita itu katakanlah ada Mitsubishi Motor, Baik. ada Auto 2000 gitu Pak. Kita masukkan di situ. Kemudian di situ juga ada banyak dari kompetitor yang lain atau sekolah-sekolah rekan-rekan yang lain. Di situ terkompet Pak. Mana yang kualitasnya bagus, mana yang lebih diapresiasi oleh perusahaan karena rajin, tekun dan sebagainya. Betul. Artinya kualitas itu dibikin atau diciptakan produknya dari sini pada bentuknya Pak. Betul, betul. Ketika keluar terjadi. Nah kalau di sana gagal, nah terlihat ada question mark itu. Kenapa kok bisa gagal? Berarti di sini ada masalah. Iya. Terlihat di end usernya. Iya. Nah setelah itu kita berikan sertifikasi atau sertifikat atau di sana. Nah itu orang tua melihat. Baik. Terus adanya kerjasama dengan beberapa sektor industri yang katakanlah punya nama, ada brand gitu yang orang-orang bisa tahu. Itu bagian dari metode-metodenya Pak. Baik. Namun semuanya itu kan perlu proses yang tadi Bapak bilang. Iya, betul. Baik, mungkin itu Sobat Lentera Institute dimanapun Anda berada. Masya Allah sebenarnya sudah selesai pertanyaan saya. Hanya saja ada sedikit pertanyaan nih, mungkin masuk ke dalam core ekonomi syariah. Kira-kira boleh nggak Pak? Jangan dulu. Jadi bagaimana ekonomi syariah itu bisa nggak nih? Kan karena industri halal, industri halal itu kan sudah menjamur ya di usaha mikro di Indonesia, ya kan? Bagaimana seorang peserta didik, seorang guru kan gitu melakukan yang namanya edupreneur. Edupreneur ya. Dia seorang guru, dia seorang pelajar, tapi juga sekaligus seorang pebisnis. Masya Allah. Ya kan? Apakah itu usaha mikro dan seperti itu. Nah, apakah SMK Tridaya itu punya pandangan-pandangan ke situ tentang bagaimana mereka sebagai seorang profesional di industri dan juga seorang edupreneur atau seorang entrepreneur mungkin dari bagaimana dia membuat bisnis yang mikro dan sebagainya. Apakah sudah ada langkah-langkah ke situ Pak? Atau masih proses Pak? Masya Allah ini. Baru seminggu ini kita diskusi sama rekan-rekan guru bahwa kita pertama mau bikin koperasi. Yang kedua mau bikin kantin mandiri gitu. Ada juga ada rencana mau bikin penyucian motor gitu. Yang barangkali itu ada urusannya dengan jasa syariah yang ada nuansa bisnis di dalamnya, yang berorientasi kepada benefit atau profit gitu Pak. Iya. Masya Allah, saya juga sebenarnya cenderung kalau ekonomi sudah sangat kuat, kita akan bisa memikirkan Baituma Watamil ya Pak ya. BMT. Seperti itu. Saya rasa itu sangat luar biasa ya. Kita bukan paling tidak ya, itu sesungguhnya sebuah keharusan Pak. Ya. Kalau kita sunnah Rasulullah kan gitu ya. Rasulullah itu ahli dagang, gitu, ahli politik, termasuk mendidik. Sangat mendidik. Masya Allah. Jadi kalau jawaban saya yang tebatnya mungkin sangat mungkin. Sangat mungkin sekali sangat mungkin luar biasa ya. Baik. Luar biasa sekali. Baik, alhamdulillah itu jawaban terakhir dari Bapak tadi ya. Masya Allah, coba sahabat Lentera bisa komen di kanal YouTube Lentera Institute ya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan kita tampung dan mungkin di kesempatan yang akan datang bisa kita bawa ke SMK ini kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Masya Allah. Sedikit terakhir. Boleh Pak, boleh. Ya, closing Pak. Terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rendra dalam ini sebagai duta dari Lentera, dibantu oleh Bapak Ibnu dan Bapak Agus selaku tim yang utama, dan pada sahabat-sahabat Lentera juga. Terima kasih banyak atas dukungan Anda sekalian, dan dengan penuh penghormatan, dengan penuh apresiasi, Bapak ada melihat kami sebagai SMK Tridaya, luar biasa. Terima kasih. Ya, barokallah, memohon doanya daripada Bapak-bapak dan sahabat Lentera sekalian agar kiranya amanah yang diembatkan kepada kami ini bisa kami laksanakan dengan bagus. Dan yang tadi yang terakhir ada ekonomi syariah atau syariah trading dan sebagainya yang nuansa Islamnya, insya Allah kita ada ke depan, mudah-mudahan ada jalan dimudahkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.